Halo sahabat-sahabatku, berjumpa lagi di Aziz Channel. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi akuntansi 1,5, di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk transaksi pembelian, penjualan, ataupun transaksi-transaksi yang lain, seperti transaksi suatu perusahaan ataupun mandiri. Nah, seperti apa menu-menu dari aplikasi akuntansi 1,5 akan saya bahas satu persatu. Tetapi sebelum kita mulai materinya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar sahabat-sahabatku tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Seperti biasa, kita login database ini. Untuk usernya di sini menggunakan admin. Nah, untuk passwordnya sama, kita akan masukkan admin juga. Ini adalah tampilan dari aplikasi akuntansi 1,5 seperti ini. Nah, untuk hal yang pertama kita akan membahas dari daftar perkiraan dulu. Daftar perkiraan ini yaitu di sini udah ada defaultnya, jadi sahabat-sahabatku tidak usah bingung apabila sedikit kurang memahami. Di sini bisa melihat contoh yang sudah ada cara inputnya seperti apa, seperti ini. Baik, kalau nanti sahabatku bingung ini sebenarnya tinggal klik salah satunya kemudian diedit seperti ini. Nah, ini hanya contoh saja, jangan diedit apapun, biarkan secara defaultnya. Jadi kalau header ini berarti kepala atau perkiraan yang tidak dapat diposting. Jadi posisinya di sini tipenya adalah tipe H. Ini tipe H, ini D. D ini adalah detail. Seperti itu. Nah, kemudian kalau detail, nanti detail itu mengikuti kelompok apa? Kelompok aktiva. Kelompok aktiva. Kemudian posisinya ada di bawah dari aktiva itu, di bawahnya. Kemudian masukkan kode perkiraannya, kode perkiraannya berapa, kemudian namanya kas operasional contohnya seperti ini, dan di bawahnya ditampilkan. Nah, tampil di laporan laba rugi dan rasanya ditampilkan. Nah, seperti ini contohnya. Oke, karena di sini kita membutuhkan salah satu bank. Ini ada contoh bank biasa. Kalau diedit, seperti editnya seperti ini, kita masukkan bank contoh, kita masukkan bank BRI seperti ini, kita simpan karena secara defaultnya kita menggunakan bank BRI. Nah, apabila kita menggunakan bank yang lain, nah di sini sudah masuk ya bank BRI. Nah, kalau kita menggunakan bank selain di sini atau kita menggunakan BRI, BCA dan BNI, kita tinggal masukkan kode baru di sini. Kode baru. Nah, jangan lupa kita pilih yang mana, header ataupun detail. Kita harus pilih detail karena kita mau mengisi kas dan bank, yaitu bank BNI seperti itu. Nah, kelompoknya ikut apa? Ikut aktiva, posisi di bawah dari kas dan bank. Nah, kode perkiraannya karena di sini di paling bawah yaitu bank BCA, itu kodenya 1131, berarti di sini kita masukkan 1132. Kita masukkan seperti ini. Namanya apa? Bank BNI seperti ini. Tampilkan yes, oke, simpan. Nah, seperti itu. Ini udah masuk bank BNI. Cara memasukkan data yang lain sama. Nah, silakan sahabatku untuk menyesuaikan apa yang belum ada di daftar perkiraan ini. Silakan diisi mulai dari kewajiban, modal, pendapatan, HPP, biaya.
sini ada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain itu ada bunga, pendapatan bunga deposit, nah biaya lain apa. Nah di sini semua akunnya ini. Seperti itu cara mengisinya. Sekarang kita lanjut masuk ke daftar jurnal. Daftar jurnal ini berfungsi untuk apabila kita sudah melakukan transaksi jurnal atau kita membuat catatan jurnal, nanti daftarnya akan masuk di sini. Seperti itu. Jadi di sini ada catat jurnal dan di sini juga ada tambah jurnal. Di sini sama, fungsinya sama. Antara catat jurnal dan tambah jurnal itu fungsinya sama. Ketika di sini udah kita masukkan, udah kita sesuaikan dari daftar perkiraan ini, kita tinggal mengedit dari catatan transaksi ini. Nah, di sini kita akan mengedit. Jadi, kalau nanti ada penambahan yang belum sesuai di kolom yang sebelah kanan, tinggal ditambahi. Nah, seperti itu. Jadi, karena di sini defaultnya sudah ada, jadi sahabat-sahabat itu tidak usah bingung. Jadi enak di sini cara menggunakannya, lebih enak di sini. Contoh kayak ini, pembelian barang dagang plus PPN. Jadi yang posisi yang sebelah kanan, karena tadi saya untuk bank yang sebelumnya saya edit tadi di awal tadi itu adalah Bank BRI. Nah itu di sini akan muncul Bank BRI. Kalau memang mau digunakan kas lain silahkan. Nanti bank itu secara defaultnya silahkan diedit sesuai dengan yang kalian gunakan. Di sini udah ada secara defaultnya posisinya, di sini udah bener. Jadi sahabat-sahabatku ndak usah bingung, tinggal dinambah tambahin gitu aja. Seperti itu. Sekarang coba kita akan masukkan transaksi, yaitu tambah jurnal. Nah karena kita di sini saldonya masih kosong, kita akan memasukkan modal. Nah ini kita cari, penambahan modal itu ini nanti setoran modal. Nah di sini udah ada yang sahabat-sahabatku isi yang warna agak coklat ini. Nah di sini contoh modal berapa, 100 juta. Nah seperti ini. Posisi kredit sama 100 juta, karena posisi debit sama kredit ini harus balance, harus sama-sama. Jadi kalau ada dana yang masuk, itu masuknya ada di mana? Bank. Nah berarti ada yang keluar dari kredit. Apa itu? Yaitu modal usaha. Atau yang berkurang apa? Modal usaha berkurang karena modal itu tadi dimasukkan menjadi harta kita atau ada nilai yang berada di bank kita, berarti debitnya masuk Bank BRI. Seperti itu. Untuk nama transaksi kita isi dulu. Yang pertama contoh kita kasih begini, dibalik aja, MD modal 001. Ini jenisnya jangan sampai keliru. Jadi ini termasuk saldo awal apa jurnal. Nah kita masukkan jurnal aja karena memang di sini masuknya ke modal awal. Kalau dimasukkan saldo awal tidak apa-apa, tinggal kalian cara memasukkannya seperti apa, tapi jangan sampai keliru ya. Oke kita simpan, sudah selesai. Nah seperti itu cara memasukkan modal. Sekarang kita akan memasukkan lagi. Contoh ada biaya pembelian. Nah contoh kita akan pembelian secara tunai. Nah pembelian secara tunai yang tinggal masukkan nomor transaksi pembelian 001, masuk ke jurnal. Beli apa? Belinya ini sebagai persediaan barang dagang, masuk contoh masuk 20 juta. Kemudian yang keluar apa? Uang. Yang keluar uang berarti uangnya keluar sebesar 20 juta.
seperti ini. Oke, kita simpan. Nah, seperti itu. Jadi nomor transaksi ini biasanya dimasukkan sesuai dengan nomor faktur yang kalian terima. Seperti itu transaksi. Contoh, kita masukkan apa lagi? Kita masukkan pembelian secara kredit. Kita masukkan pembelian secara kredit, pembelian barang dagang secara kredit. Nah, di sini berarti kalau pembelian barang secara kredit, otomatis persediaan barang dagangnya akan naik nilai 5 juta seperti ini. Terus hutang usaha atau masuk dari pembelian barang dagang yang secara kredit, yang dihutangkan apa, hutang usahanya 5 juta seperti ini. Nah, jadi ini belum kita nulis M002, ini belum kita masukkan. Oke, berhasil. Nah, seperti itu, tinggal pilih aja. Di sini tinggal pilih. Kalau kita ada penjualan, ya kita tinggal masukkan penjualan barang dagang secara tunai. Nah, seperti ini. Barang dagangnya berapa? Terjual 6 juta. Sudah kita masukkan pendapatan penjualan. Nah, kalau pendapatan penjualannya di sini ini harus kita hitung, ini margin yang kita ambil itu berapa marginnya. Contoh, kita juga memasukkan marginnya 1 juta kayak gini ya, margin 1 juta atau labanya 1 juta. Harga pokok penjualan, harga pokok penjualannya 5 juta. Berarti di sini berapa? Persediaan barang dagang ayo berapa? Nah, di sini berarti 10 juta. Ini cara memasukkannya. Persediaan barang dagang keluar senilai sekian, harga pokok penjualan sekian, terus dari Bank BRI masuknya 6 juta. Di sini sama, jadi labanya hanya 1 juta. Oke, kita simpan PJ 01 simpan. Oke, contoh lain, pembelian gedung secara tunai, pembelian. Nah, di sini karena tadi uangnya 100 juta, ini secara tunai, berarti kita beli tanah bangunan ini senilai 60 juta. Nah, seperti 60 juta. Terus kemudian di posisi kreditnya juga keluar 60 juta seperti ini. Pembelian aset 1. Oke, seperti itu cara memasukkannya. Jadi sahabat-sahabatku, kalau masih ada pertanyaan silahkan tag di bawah, nanti akan kita jawab. Kalau ada waktu akan kita buatkan video. Jadi kita akan membahas jawabannya itu melalui video yang akan saya buat nanti. Seperti itu cara memasukkan jurnal atau mencatat transaksi-transaksi.
Oke, sementara saya membahas aplikasi akuntansi 1,5, yaitu dari daftar perkiraan, daftar jurnal, dan cara mencatat jurnal itu sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyaksikan video saya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat.